Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mudawa Mantul Islamiyah, mahasiswa Prodi PAI, angkatan 2022, kelas A, semester 6, izin menjelaskan mengenai resumen fikih jinayah di pertemuan kedua. Secara etimologis, fikih berarti paham atau mengerti dengan baik. Dalam morfologi, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengerti atau paham. Pada abad ke-11, lahir para mujtahid yang mendirikan madhab-madhab fikih di kalangan umat Islam. Mereka mengembangkan pemahaman tentang hukum Islam. Yang diantaranya ada Abu Hanifah yang mengartikan fikih sebagai ilmu yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat, dan akhlak tanpa memisahkan satu sama lain. Imam Syafi'i, yakni ulama Syafi'iyah, memberikan definisi yang lebih spesifik, menekankan bahwa fikih berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fikih diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan hukum agama terkait dengan mukallaf, diambil dari dalil yang jelas dan terperinci. Secara keseluruhan, fikih dianggap sebagai panduan hukum yang komprehensif bagi umat Islam. Pandangan ahli, yakni diantaranya ada Al-Sa'id Al-Juraini yang mengatakan bahwa fikih adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syarak yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Ada T.M. Hasbi As-Siddiqi yang mengatakan bahwa fikih menerangkan hukum agama yang berkaitan dengan mukallaf berdasarkan dalil yang jelas. Selanjutnya ada Al-Imam Abdul Hamid Al-Awazali yang menjelaskan bahwa fikih adalah hukum-hukum syarak seperti wajib, haram, sunnah, dan makruh yang memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian jinayah sendiri, jinayah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata jinayah yang berarti perbuatan dosa, baik yang disengaja maupun tidak. Dalam istilah syariat, jinayah mengacu pada tindak pidana yang menganiaya badan, berpotensi hukuman qisas atau diyat. Fikih jinayah merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i terkait dengan perbuatan yang diancam hukuman di dunia, memberikan kerangka bagi penegakan hukum dalam konteks Islam. Sumber dari fikih jinayah adalah di 4 sumber. Yang pertama ada Al-Quran, merupakan sumber utama hukum yang harus dijadikan rujukan dalam setiap peristiwa. Yang kedua As-Sunnah atau hadis, digunakan jika tidak ada hukum yang ditemukan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada Ijma', yakni konsensus ulama yang menjadi pedoman ketika tidak ada dalil dari dua sumber sebelumnya. Yang selanjutnya ada Qiyas, merupakan analogi hukum yang ditetapkan jika tidak ada ketentuan yang jelas. Asas-asas hukum pidana Islam, yakni yang pertama keadilan, berada di Quran Surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya ada manfaat, di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 119. Yang ketiga ada legalitas, yakni dalam Quran Surat Al-Isra ayat 15 dan Quran Surat Al-Qasas ayat 59. Yang keempat adalah tidak berlaku surut atau non-reaktif pada Quran Surat Al-Nur ayat 4. Yang kelima adalah larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain dalam Quran Surat Al-Isra ayat 15, Quran Surat Fatir ayat 18, serta An-Najm ayat 38. Yang keenam adalah praduga tak bersalah, yang berada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya ada pemaafan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Adapun kedudukan fikih jinayah dalam Islam, yakni sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia yang adil dan bermartabat. Pemahaman dan implementasi fikih jinayah dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan, baik dalam konteks beragama, berbangsa, maupun bernegara. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis. Tujuan adanya hukum Islam yakni yang pertama pemeliharaan agama, yang kedua pemeliharaan jiwa, yang ketiga ada pemeliharaan akal, yang keempat ada pemeliharaan keturunan, serta yang kelima ada pemeliharaan harta. Demikian pemaparan dari saya mengenai resumen di pertemuan kedua mata kuliah fikih jinayah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.